saya Aji Suprano dari kelas akuntansi bagi A. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang ekuitas pemegang saham atau laba ditahan. Berikut materi ini akan saya sampaikan. Ekuitas pemegang saham ataupun stockholder equity. Di sini dijelaskan tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu membahas karakteristik bentuk organisasi perseroan. Yang kedua menjelaskan komponen utama dari ekuitas pemegang saham. Yang ketiga menjelaskan prosedur akuntansi untuk penerbitan saham. Yang keempat menjelaskan akuntansi untuk saham treasury. Yang kelima menjelaskan akuntansi dan pelaporan saham preferen. Yang keenam menjelaskan kebijakan yang digunakan dalam pembagian dividen. Yang ketujuh mengidentifikasikan berbagai bentuk pembagian dividen. Yang kedelapan menjelaskan akuntansi untuk dividen saham kecil dan besar dan untuk pemecahan saham. Yang kesembilan menunjukkan bagaimana penyajian dan menganalisis ekuitas pemegang saham. Selanjutnya ada yang pertama, laba ditahan. Laba ditahan ini merupakan sebagian atau seluruh laba yang diperoleh perusahaan yang tidak dibagikan kepada para pemegang saham dalam bentuk dividen. Setiap laba yang tidak dibagikan kepada para pemegang saham akan menjadi tambahan ekuitas pemegang saham. Dalam pembukuan, laba tidak dibagi menunjukkan saldo sebelah kredit dan dalam laporan posisi keuangan atau neraca disajikan di sebelah pasifa dalam kurung kewajiban ditambah ekuitas, termasuk pada struktur modal. Pos-pos umum yang menaikkan atau menurunkan laba ditahan adalah sebagai berikut. Misal, lihat tabel di bawah ini. Yang pertama, rugi bersih. Penyesuaian periode sebelumnya di dalam kurung koreksi kesalahannya, perubahan tertentu pada prinsip akuntansi. Yang ketiga, dividen tunai atau scrip. Selanjutnya dividen properti, dividen saham, beberapa transaksi saham treasury. Kemudian pada kolom sebelahnya laba bersih, penyesuaian periode sebelumnya, koreksi kesalahan, perubahan tertentu pada prinsip akuntansi, penyesuaian akibat kuasi organisasi. Kemudian laba tidak dibagi dapat digunakan untuk pembayaran dividen kepada para pemegang saham. Dan yang kedua, penutupan kerugian. Yang ketiga, dapat digunakan sebagai cadangan untuk tujuan tertentu. Yang keempat, dapat digunakan sebagai rekapitulasi. Kemudian selanjutnya ada kebijakan dividen, yaitu merupakan transfer sejumlah nilai dari perusahaan kepada pemegang saham atau pembagian laba ditahan kepada para ekuitas pemegang saham. Nilai yang ditransfer tersebut biasanya merupakan aktiva perusahaan, baik kas maupun non-kas. Penentuan jumlah dividen yang tepat harus dibayarkan didasarkan atas akumulasi laba sesuai dengan hasil keputusan rapat umum pemegang saham ataupun RUPS. Perseroan enggan untuk mengurangi atau mengeliminasi dividennya karena mereka percaya bahwa tindakan ini akan dipandang negatif oleh pasar sekuritas. Sebagai konsekuensinya, perseroan yang telah membayar dividen tunai akan melakukan setiap upaya untuk melanjutkan pembayaran tersebut di masa depan. Namun tidak selalu dividen dapat dibagikan kepada para ekuitas pemegang saham, tergantung dari kondisi keuangan ataupun likuiditas dari perusahaan yang bersangkutan. Di samping itu, laba ditahan untuk tujuan operasi atau dividen untuk likuidasi tidak dapat dibagikan kepada para ekuitas pemegang saham. Kemudian selanjutnya ada jenis-jenis dividen, yaitu ada 5. Yang pertama ada dividen tunai ataupun kas. Yang kedua dividen properti. Yang ketiga ada dividen scrip. Yang keempat dividen likuidasi. Yang kelima ada dividen saham. Yang dividen tunai ataupun kas, dividen ini merupakan dividen yang dibayarkan kepada para pemegang saham berupa uang tunai. Contoh misalnya
Pada tanggal 20 Desember 2005, Incorporation mengumumkan pembagian dividen sebesar $1.000 untuk setiap lembar saham biasa yang beredar sebanyak 1.000 lembar yang akan dibayarkan pada tanggal 20 Januari 2006. Pengumuman dividen tersebut dicatat tanggal 28 Desember 2005. Ayat jurnal untuk mencatat transaksi tersebut bisa dilihat di kolom bawahnya, yaitu pada tanggal 20 Desember 2005 transaksinya pengumuman dividen dijurnalkan, laba ditahan, dividen kas sebesar 1 juta dituliskan di debitur, kemudian hutang dividen kas sebesar 1 juta ditulis di kreditor. Kemudian pada tanggal 28 Desember 2005 pencatatan dividen tidak ada jurnal atau tidak di jurnal. Kemudian pada tanggal 20 Januari 2006 transaksinya yaitu pembayaran dividen. Di jurnal dituliskan hutang dividen sebesar 1 juta rupiah ditulis debitur, kemudian kas sebesar 1 juta rupiah dituliskan di kreditor. Kemudian selanjutnya dividen properti. Dividen properti ini biasanya dalam bentuk surat berharga perusahaan lain yang dimiliki oleh perusahaan persediaan atau aktiva lainnya. Contohnya misal Milan Corporation mempunyai 10.000 lembar saham Torino Corporation dengan harga perolehan sebesar 1.100.000. Pada tanggal 20 Desember 2005 diumumkan pembagian properti dividends untuk setiap lembar saham Milan Corporation dalam kurung beredar 5.000 lembar. Pengumuman dividen tersebut dicatat tanggal 28 Desember 2005 dan akan dibayarkan pada tanggal 20 Januari 2006. Ayat jurnal untuk mencatat transaksi tersebut bisa dilihat di kolom bawahnya, yaitu pada tanggal 20 Desember 2005 transaksinya yaitu pengumuman dividen sebesar 1.100.000 dibagi 10.000 lembar saham, kemudian dikali 5.000 lembar. Di jurnal dituliskan yaitu laba ditahan dikurangi dividen properti sebesar jumlahnya 550.000 dituliskan di debitur. Kemudian hutang dividen properti sebesar 550.000 tulis di kreditor. Kemudian tanggal 20 Desember 2005 transaksi pencatatan keuntungan itu sebesar 5.000 lembar dikali 10. Di jurnal dituliskan investasi saham PTX sebesar 50.000 ditulis debit. Kemudian keuntungan yang belum direalisasi sebesar 50.000 ditulis di kredit. Tanggal 28 Desember 2005 transaksinya yaitu pencatatan dividen. Di jurnal tidak ada jurnal atau tidak dicatat. Kemudian pada tanggal 20 Januari 2006 pembayaran dividen. Kemudian di jurnal ditulis hutang dividen properti sebesar 550.000 di debit. Kemudian investasi saham PTX sebesar 550.000 ditulis di kredit. Kemudian selanjutnya ada dividen scrip ataupun dividen hutang. Dividen scrip ini merupakan janji tertulis untuk membayar sejumlah tertentu di waktu yang akan datang. Hal ini disebabkan saldo kas yang ada tidak cukup. Dividen ini bisa berbunga, bisa tidak. Contoh misal, pada tanggal 20 Desember 2005 diumumkan pembagian dividen dalam bentuk wesel promise sebesar 1 juta dolar dengan bunga 10% per tahun. Pengumuman dividen tersebut dicatat tanggal 28 Desember 2005 dan akan dibayarkan pada tanggal 20 Januari 2006.
Ayat jurnal untuk mencatat transaksi tersebut bisa dilihat di kolom bawahnya, yaitu pada tanggal 20 Desember 2005 transaksinya yaitu pengumuman dividen. Kemudian di jurnal dituliskan laba ditahan dikurangi dividen scrip sebesar 1 juta, ditulis di debit. Kemudian wesel bayar sebesar 1 juta, ditulis di kredit. Kemudian pada tanggal 28 Desember 2005 transaksinya yaitu pencatatan dividen. Di jurnal ditulis tidak ada jurnal ataupun tidak di jurnal. Kemudian pada tanggal 20 Januari 2006 pembayaran dividen. Di jurnal ditulis wesel bayar sebesar 1 juta rupiah, ditulis di debit. Kemudian biaya bunganya sebesar 8.333, ditulis di debit. Kemudian kasnya sebesar 1.8.333, ditulis di kredit. Kemudian selanjutnya ada dividen likuidasi. Dividen likuidasi ini merupakan dividen yang sebagian merupakan pengembalian modal dan bukan dari laba ditahan. Contohnya misal pada tanggal 20 Desember 2005 Lauren Corporation menerbitkan dividen kepada para pemegang saham sebesar 1.200.000. Pengumuman dividen tunai ini menyatakan bahwa 900.000 harus dipertimbangkan sebagai laba dan sisanya merupakan pengembalian modal. Pengumuman dividen tersebut dicatat tanggal 28 Desember 2005 dan akan dibayarkan pada tanggal 20 Januari 2006. Ayat jurnal untuk mencatat transaksi tersebut itu bisa dilihat di kolom bawahnya. Pada tanggal 20 Desember 2005 transaksinya yaitu pengumuman dividen. Kemudian di jurnal dituliskan laba ditahan sebesar 900.000, ditulis di debit. Kemudian tambahan modal di store sebesar 300.000, ditulis di debit. Kemudian hutang dividennya sebesar 1.200.000, ditulis di kredit. Kemudian pada tanggal 28 Desember 2005 transaksinya yaitu pencatatan dividen. Di jurnal yaitu ditulis tidak ada jurnal. Kemudian tanggal 20 Januari 2006 pembayaran dividen. Transaksinya ditulis di pembayaran dividen. Kemudian di jurnal ditulis hutang dividen sebesar 1.200.000, ditulis di debit. Kemudian kasnya sebesar 1.200.000, ditulis di kredit. Kemudian selanjutnya ada dividen saham. Dividen saham ini merupakan pembagian tambahan saham tanpa dipungut bayaran kepada para pemegang saham sebanding dengan saham-saham yang dimiliki. Tujuannya yaitu yang pertama untuk menahan laba secara tetap, yaitu dengan mengkapitalisir laba tidak dibagi dan dikreditkan modal saham. Yang kedua, pembagian dividen tanpa menggunakan pembayaran tunai atau aktiva yang diperlukan untuk modal kerja dan ekspansi. Yang ketiga, untuk menaikkan jumlah lembar saham yang beredar sehingga harga pasarnya akan turun. Kemudian ukuran dividen saham ada dua. Yang pertama ada dividen saham kecil, yaitu jumlahnya kurang dari 20% dari saham perusahaan yang diterbitkan. Kemudian dicatat pada nilai pasar wajar. Yang kedua ada dividen saham besar, jumlahnya lebih dari 20-25% dari saham perusahaan yang diterbitkan dan dicatat pada nilai nominal. Kemudian misal contoh, Milan Corporation memiliki 50.000 saham yang diterbitkan dan beredar. Nilai nominal saham sebesar 10 per saham dan nilai pasarnya sebesar 15 per saham. Di sini dituliskan dividen saham 10% diumumkan.
Kemudian laba ditahan dikurangi dividen saham, itu 50.000 dikali 10% dikali 15, jumlahnya sebesar 75.000, dituliskan di debit. Kemudian dividen saham biasa yang dapat didistribusikan sebesar 50.000 dituliskan di kredit. Kemudian premi saham dikurangi saham biasa sebesar 25.000-nya ditulis di kredit. Kemudian di sini dijurnalkan saham yang diterbitkan. Dan di sini dituliskan dividen saham biasa yang dapat didistribusikan sebesar 50.000 dituliskan di debit. Dan modal saham dikurangi saham biasa sebesar 50.000 dituliskan di kredit. Kemudian di sini juga ada dividen saham dapat dibagikan dengan cara yang pertama biasa. Dividen saham berupa saham yang jenisnya sama. Dividen saham biasa untuk pemegang saham biasa. Dan yang kedua dividen saham prioritas untuk pemegang saham prioritas. Yang kedua yaitu yang spesial ataupun khusus. Dividen saham berupa saham yang jenisnya berbeda. Misal dividen saham prioritas untuk pemegang saham biasa. Yang kedua dividen saham biasa untuk pemegang saham prioritas. Kemudian untuk mencatat dividen saham terdapat beberapa harga yang dapat digunakan. Yang pertama, dicatat sebesar harga pasar pada saat saham dibagi. Yang kedua, dicatat sebesar nilai nominal pada saat saham dibagi. Yang ketiga, dicatat sebesar harga jual sahamnya sehingga jumlah agio disagio sama. Kemudian bisa Anda lihat dividen saham biasa yang pertama, yaitu dicatat sebesar harga pasar pada saat saham dibagi. Bisa dilihat ya kolom yang di bawahnya. Kemudian yang kedua, dicatat sebesar nilai nominal pada saat saham dibagi. Contoh transaksi serta jurnalnya bisa dilihat di kolom bawahnya. Kemudian yang ketiga, dicatat sebesar harga jual sahamnya sehingga jumlah agio disagio sama. Contoh penulisannya bisa dilihat di kolom bawahnya. Kemudian selanjutnya ada pemecahan saham ataupun stock split. Yang pertama yaitu mengurangi nilai pasar saham. Yang kedua, tidak ada jurnal dicatat untuk pemecahan saham. Yang ketiga, menurunkan nilai nominal dan meningkatkan jumlah saham. Ilustrasinya, misal asumsi Midland Corporation memecah 50.000 lembar saham biasanya atas dasar 2 untuk 1. Nah, contoh jurnalnya bisa dilihat di gambar bawahnya yang before and after share split. Kemudian selanjutnya ada penyajian dan analisis ekuitas pemegang saham. Penyajiannya yaitu ada 3 kategori berikut, biasanya muncul pada kelompok ekuitas pemegang saham. Pertama ada modal saham atau modal dasar. Yang kedua tambahan modal di store atau modal yang melebihi nilai pari atau nilai ditetapkan. Yang ketiga laba ditahan. Dua kategori yang pertama yaitu modal saham dan tambahan modal di store merupakan modal kontribusi atau di store. Sementara laba ditahan merupakan modal yang diperoleh perusahaan.
Ketiga, kategori tersebut dilaporkan dalam bentuk ikhtisar pada laporan posisi keuangan ataupun neraca perusahaan. Contohnya bisa dilihat di gambar Graeber Inc. Statement of Financial Position Partial. Kemudian rumusnya dituliskan yaitu pengembalian atas ekuitas pemegang saham. Di sini dituliskan rumus yaitu laba bersih dikurangi dividen saham preferen dibagi rata-rata pemegang saham biasa. Rasio ini menunjukkan berapa dolar dari laba bersih perusahaan yang diperoleh untuk setiap dolar yang diinvestasikan para pemegang saham. Contohnya misal saldo awal ekuitas pemegang saham biasa sebesar 10.663 juta dan saldo akhirnya adalah 10.161 juta. Laba bersihnya adalah 1,271,8 juta dan tidak ada saham preferen yang beredar. Rasio pengembalian ekuitas pemegang saham biasa dihitung sebagai berikut. Rumusnya bisa dilihat di bawahnya, yaitu net income minus preference dividend dibagi average ordinary shareholder equity sama dengan return on ordinary shareholder equity. Kemudian selanjutnya ada laporan ekuitas pemegang saham. Laporan ekuitas pemegang saham biasanya disajikan dalam format sebagai berikut, yaitu yang pertama saldo pada awal periode, kemudian yang kedua ada penambahan, ketiga pengurangan, keempat saldo pada akhir periode. Demikian materi ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.